Selamat pagi umat yang terkasih. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Hari Minggu 12 Juni tahun 2022, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Misa pagi ini akan dipersembahkan oleh Pastor Stanley Pondaa MSc sebagai Sonar dari Keuskupan Manado, moderator dari Sonar Keuskupan Manado, dan Pastor Ignatius Werelubun MSc. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat dimohon berdiri. Puji syukur nomor 580, Hai umat, pujilah Bapa. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Bapa yang Maha Kuasa, oh luhurkan namanya. Sungguh indah karya tangannya, oh luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kristus Allah manusia, oh luhurkan namanya. Sangat agung cinta kasih-Nya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Allah Roh Maha Kudus, oh luhurkan namanya. Semangatnya menyalakan cinta, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi semua. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dan luar biasa sekali. Hari ini kita ada dua pastor di sini, saya dan Pastor Stanley, tetapi juga ada Miss Dinar dengan wajah-wajah yang baru. Hari ini gereja kita didatangi para sonar, sobat Miss Dinar. Mereka datang merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus bersama-sama dengan kita, dengan Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Manado, Pastor Dr. Stanley Pondaa MSc.
Nanti sebentar, ya ini juga dalam rangka bagaimana kita menunjang, mendukung perkembangan, mendukung kegiatan-kegiatan dari kelompok anak-anak kita ini, Sonar, Sobat Miss Dinar ini. Nanti sebentar pada bagian akhir ada kolekte ketiga. Ini juga kita mengundang kita sekalian untuk berpartisipasi demi mendukung kegiatan mereka yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, setiap kali kita bangun tidur, setiap kali kita mau melaksanakan sebuah kegiatan, ataupun setiap kali selesai kita menyelesaikan suatu kegiatan, kita selalu menandai diri kita dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mengatakan dan menegaskan tentang iman kita akan Tritunggal Maha Kudus, sebuah dogma yang sangat misteri, hanya bisa ditangkap dalam iman akan keselamatan umat manusia. Tetapi hari ini meskipun itu sebuah yang misteri yang kadang-kadang dan memang sulit, dia sangat melampaui kemampuan akal budi kita untuk menangkap secara lengkap kemisteriannya. Namun kita hari ini diundang oleh gereja untuk datang mengambil dari semangat Trinitas itu untuk kita hidupi di dalam kehidupan menggereja, untuk kita hidupi di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita, untuk kita hidupi juga di dalam lingkungan dengan masyarakat. Mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita sejenak diam di hadapan Tuhan, kita periksa diri kita menyadari sering meskipun kita melakukan atau menandai diri kita dengan tanda salib, tapi kita kurang mengimaninya. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu dan Saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan perkenankanlah kami menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami, yaitu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Amsal. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudra raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan Dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semara. Kau beri Dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Allah, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih, mungkin tidak biasa hari Minggu ada 2 pastor. Sebenarnya kemarin sesengaja supaya tidak kasih tahu Pastor Igo. Nanti kalau kasih tahu lebih dulu dia suruh kasih khotbah. Tapi ternyata dia paksa juga mesti khotbah, ya. Untung so ada contekan, ya. Jadi tidak masalah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya mengawali khotbah ini dengan pelajaran matematika kelas 1 SD. Jadi kalau di SD ditanya 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1, 2 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 1 itu 3 secara matematika. Tetapi hari ini kita berjumpa dengan perhitungan yang secara matematik itu salah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seharusnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu 3. Tetapi di dalam iman kita, 1 ini bukan 3 tetapi 1. Dan itulah yang kita sebut misteri Tritunggal Maha Kudus. Nah, ini bicara misteri. Awalnya orang berpikir misteri itu sesuatu yang tidak bisa dipahami. Nama saja misteri. Kita ingat waktu Santo Agustinus, dia coba untuk merenungkan misteri itu. Dan satu kali dia jalan-jalan di pinggir pantai, mungkin mau cari, dapat inspirasi bagaimana misteri Allah Tritunggal itu. Mau memecahkan dengan otaknya. Dia jalan-jalan di pinggir pantai, lalu dia lihat ada satu anak kecil, dia buat lubang dari pasir, dan dia mulai ambil ini air laut satu-satu. Lalu Santo Agustinus dia penasaran, dia tanya, ya dalam orang punya bahasa, nggak mau bikin apa itu air laut itu? Karena dia selalu ambil air laut ditaruh di lubang yang kecil. Lalu anak itu bilang, kita mau kasih pindah semua air laut itu di dalam lubang yang kecil itu. Agustinus bilang, tidak mungkin. Tidak mungkin. Lalu anak itu bilang, seperti juga apa yang ada di dalam otak kamu. Lalu katanya anak itu lenyap. Lalu Agustinus sadar bahwa ternyata misteri Allah, orang mau pahami tentang misteri Allah, itu seperti orang mau masukkan air laut yang besar di dalam lubang kecil yang orang buat. Orang punya otak itu seperti lubang kecil. Tidak bisa menampung misteri Allah yang begitu luas, begitu besar, seperti air laut yang luas. Begitu juga misteri Allah Tritunggal. Tapi saudara-saudara yang terkasih, kalau orang dengar istilah misteri. Nah, misteri itu kadang-kadang orang pahami seperti pemahaman biasa. Misteri itu kan berarti nak dapat lihat. Ya. Misteri itu sama dengan kalau kita sambunyi begini, orang nak dapat lihat itu misteri. Ya. Kalau orang dapat lihat. Ya. Misteri itu berarti Allah yang orang tidak bisa dipahami. Tapi saudara-saudara yang terkasih, dalam iman, misteri itu sebenarnya bukan hanya Allah yang tidak bisa dimengerti, Allah yang tidak dapat lihat. Tetapi misteri itu seperti begini. Pertama nak dapat lihat, lalu Allah kasih lihat. Inilah misteri. Jadi misteri adalah Allah yang tidak dikenal, Allah yang tidak bisa dipahami, Allah yang tidak bisa dilihat. Lalu sekarang dia membuka dirinya, kasih tahu siapa dirinya. Itulah misteri di dalam iman kita. Ya. Itulah misteri. Jadi sekali lagi, misteri bukan Allah yang tidak bisa dilihat, Allah yang tidak bisa dipahami. Tetapi sisi lain dari misteri adalah Allah yang memperkenalkan diri, Allah yang kasih tahu, kasih tunjuk ini kita. Itulah misteri. Sama juga dengan misteri Allah Tritunggal. Di satu pihak yang namanya Allah Tritunggal itu, kalau orang cuma memahami, sama dengan memasukkan seluruh air laut ke dalam otak manusia yang kecil. Tapi itu cuma satu pihak. Tetapi misteri Allah Tritunggal sebenarnya adalah misteri Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah sekarang, bagaimana kita memahami Allah itu satu, tetapi 3 pribadi.
Nah, untuk yang pernah kuliah, ya, nah Bapak Sales mungkin pernah kuliah, tidak tahu berapa semester itu Allah Tritunggal. Saya cuma meringkaskan di dalam 2 atau 5 sampai berapa menit. Ya. Ceritanya begini, apa artinya Allah Tritunggal? Nah, Allah Tritunggal itu sebenarnya sekali lagi bukan Allah yang tersembunyi, Allah yang tidak kelihatan, tapi Allah Tritunggal adalah Allah yang memperkenalkan diri. Ya. Jadi kalau kitab suci memberikan kesaksian, kita bisa baca bahwa sejak awal mula, ya, jadi sejak awal mula itu 3 pribadi itu sudah bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu sejak awal mula itu sudah bersama-sama dengan Allah. Dan itu diberikan kesaksian oleh Paulus. Paulus di dalam kitab Kolose dia mengatakan ya, tentang Allah Putra ini ya, bahwa ia atau Tuhan Yesus itu ia lebih dahulu dari segala sesuatu dan dia sudah ada sebelum segala sesuatu. Itu berarti sebelum dunia diciptakan Tuhan Yesus itu sudah ada. Begitu juga dengan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu bukan cuma datang pada saat Pentakosta, tetapi ya kitab Kejadian memberikan kesaksian bahwa ya bumi itu belum ada, masih kosong, gelap gulita menutupi seluruh samudra raya, dan dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi dunia itu belum ada, Roh Allah itu sudah ada, sudah melayang-layang di atas air. Itu berarti sebelum segala sesuatu ada, Allah Putra, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu sudah ada. Dan itulah Tritunggal Maha Kudus. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, tidak cuma sampai di situ. Ya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu bukan 3 pribadi yang di surga sana mereka santai-santai, pengangguran, minum kopi setau. 3 pribadi itu mereka memperkenalkan atau keluar, ya, keluar. Nah, lalu Allah, cerita selanjutnya adalah ini, Allah itu mempunyai rencana keselamatan. Mungkin orang bisa bayangkan dengan bahasa kita, 3 pribadi itu mungkin satu saat bertemu lalu Yesus Tuhan Allah Bapa bilang, kita punya rencana. Rencana apa? Rencana keselamatan. Rencana keselamatan. Jadi rencana keselamatan itu untuk menyelamatkan keluar dari Bapa. Dan rencana keselamatan itu dalam torang punya bahasa tidak lain adalah kasih. Allah punya rencana untuk mengasihi setiap orang. Dan rencana itu bukan cuma tinggal rencana, kadang-kadang biasa orang begitu, rencana tinggal rencana, ya, tidak pernah diaplikasikan. Tetapi Tuhan Allah, dia punya rencana, dan rencana itu diwujudkan. Dan pertama-tama apa yang dibuat oleh Tuhan Allah Bapa itulah menciptakan dunia. Nah, inilah pertama kali dia keluar memperkenalkan ini kita, ini Bapa, sebagai apa? Sebagai pencipta. Tetapi Tuhan Allah Bapa itu tidak cukup dengan menciptakan. Dia punya rencana. Rencana selanjutnya adalah ciptaan ini bukan cuma diciptakan, tetapi dipelihara dan diselamatkan. Karena itu, dia mengutus Yesus Sang Putra. Untuk apa? Untuk mewujudkan rencana Allah menyelamatkan. Karena itu Yohanes memberikan kesaksian, penginjil Yohanes, sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Jadi Yesus yang putra ini yang dulunya di atas, sekarang diutus ke bawah. Ya, pribadi kedua diutus untuk apa? Bukan untuk pergi menyakiti dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Dan Yesus adalah pemberian. Karena itu Yohanes mengatakan, ya, Yesus adalah pemberian. Kenapa Yesus diberikan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi pengutusan Yesus tidak cukup. Ya. Rencana Allah berjalan terus, ya, tidak pernah berhenti.
dengan kedatangan Yesus, dengan salib Yesus, dengan kebangkitan Yesus. Lalu kemudian diutuslah Roh Kudus. Roh Kudus yang datang. Ya. Nah, Roh Kudus itu ya seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, Roh Kudus itu punya tugas yang khusus. Ya. Roh Kudus yang diutus itu punya tugas yang khusus. Dan Roh Kudus itu, kalau menurut kesaksian Injil Yohanes, dia itu diutus oleh Allah tetapi melalui Putra. Ya. Itulah Roh Kudus. Jadi ada relasi yang dekat. Nah, tugasnya apa? Tugas dari Roh Kudus adalah apa? Nah, tugasnya bisa kelihatan dari orang punya bahasa-bahasa atau istilah yang dipakai untuk Roh Allah itu. Yang pertama adalah tugas Roh Kudus itu menguduskan dunia. Makanya orang menyebut Roh Kudus itu, Roh Kudus. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu juga punya tugas untuk menghibur dan membantu. Makanya Injil Yohanes seringkali menyebut roh itu sebagai roh penghibur. Advokatus, seorang advokat yang membantu. Dan yang berikut, Roh Kudus itu juga punya tugas untuk mengajar dan menghantar orang kepada seluruh kebenaran. Karena itu di dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan roh, ya, roh kebenaran yang diutus untuk menghantar orang kepada seluruh kebenaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kesimpulannya Allah Tritunggal itu bisa kita pahami atas dua cara. Yang pertama, Allah Tritunggal itu menunjuk kepada asal usulnya. Jadi Allah adalah asal usul, lalu kemudian Putra ini berasal dari Allah, lalu kemudian Roh Kudus ini berasal dari Allah melalui Yesus Kristus. Terlalu susah studi mengerti. Ya. Tetapi yang kedua ini yang untuk saya gampang. Ya. Jadi Allah Tritunggal itu sebenarnya sederhananya adalah kerjasama atau relasi antara Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus untuk mewujudkan rencana kasih Allah. Itu sebenarnya. Ya. Ini kerjasama antara Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya. Allah Bapa punya tugas khusus. Dia adalah pencipta dan tugas khususnya adalah mencipta. Allah Putra dia juga punya tugas khusus. Tugasnya adalah penyelamat. Karena itu dia datang untuk menyelamatkan. Dan Roh Kudus itu juga punya tugas khusus. Dia adalah pengudus, dia adalah penghibur, dan dia adalah yang menghantar, mengajar orang kepada seluruh kebenaran. Tetapi tiga pribadi itu mengambil bagian di dalam satu rencana atau misi Tuhan yang sama. Itulah untuk mewujudkan cintanya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih, ini kuliah singkat ini sebenarnya satu hal yang orang buat setiap hari. Ya. Kalau bangun orang buat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Kemana-mana kita buat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Dalam perayaan Ekaristi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal itu sebenarnya bukan sebuah misteri, bukan sebuah ajaran yang begitu rumit. Tetapi misteri Allah Tritunggal adalah sesuatu yang kita rayakan, yang kita hidupi, yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bangun pagi-pagi dan buat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu mengatakan apa? Ini tentang Allah. Ya. Tanda salib adalah tentang Allah. Ya. Yang menarik kita semua kepadanya. Jadi Allah mau supaya kita semua menuju kepadanya. Dan ini tentang Tuhan Yesus yang membuka jalan supaya kita tahu jalan kepada Bapa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bukan hanya membuka jalan, dia sendiri adalah jalan. Dan ini adalah tentang Roh Kudus yang menuntun kita masing-masing di dalam perjalanan kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau setiap hari kita buat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, maka ini tentang Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Tentang Allah yang hadir di dalam Yesus. Yesus yang kita imani. Dan ini tentang Roh Kudus yang menanamkan di dalam torang punya diri, di dalam torang punya hati, iman, harap, dan kasih.
seperti yang kita dengarkan di dalam bacaan kedua tadi. Saudara-saudara, kalau setiap hari kita mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka ini tentang kasih Allah yang sempurna di dalam hidup kita. Kasih Allah yang ditunjukkan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan tentang Roh Kudus yang terus-menerus mengajarkan kita bagaimana harus mengasihi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita merenungkan misteri Allah Tritunggal. Bukan hanya sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi Allah yang sungguh kelihatan, Allah yang sungguh dekat, Allah yang menuntun kita, Allah yang mengarahkan kita, dan Allah yang terus mencintai kita di dalam kerapuhan kita, supaya kasih Allah semakin sempurna di dalam kerapuhan manusiawi kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, yang kita singsahkan bisa dikenalkan pengampunan dosa, kebangkitan badan, penyakit. Mari kita bersatu di dalam doa-doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Kristus Putranya dalam persatuan dengan Roh Kudus. Bagi gereja-gereja Kristus, ya Bapa, utuslah Roh-Mu kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus, agar mereka mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa bagi nusa dan bangsa. Ya Bapa, semoga nusa dan bangsa kami yang mengimani Dikau sebagai Allah yang Maha Esa, Kau berkati dalam membangun negara yang adil dan makmur merata. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang miskin dan terlantar, ya Bapa, semoga kami dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih-Mu yang sungguh agung bagi kami, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki kita, ya Bapa, semoga umat di paroki kami membina persaudaraan dan persatuan dalam iman, sehingga makin banyak orang yang tertarik untuk mengenal dan bersatu dengan Dikau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan dalam hati. Secara khusus bersama keluarga Wowiling Sangari mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-43 dari Bapak Jandri Wowiling pada tanggal 11 Juni 2022. Semoga Tuhan senantiasa melindungi, memberkatinya. Juga ucapan syukur atas penerimaan sakramen baptis
Bapak Mandala Antonius. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkatinya di dalam hidup barunya. Juga bersama keluarga besar Sonar Keuskupan Manado, Sobat Misdinar Keuskupan Manado, mohon kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, berkatnya untuk pelaksanaan kegiatan kelompok ini pada bulan Agustus nanti. Semoga akan terlaksana dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putramu. Dalam diri Kristus Engkau hadir dan menyelamatkan kami. Semoga berkat dorongan Roh Kudus kami dapat tumbuh sebagai gerejamu yang giat dan bersemangat dalam mewartakan karya kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Puji syukur nomor 378, Ya Tuhan Allahku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagimu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan
Syukur nomor 380, sajian roti anggur. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, penuhilah kami dengan napas kehidupan-Mu. Terimalah dengan rela ucapan syukur kami dalam roti dan anggur ini atas Yesus sabda-Mu yang telah memperlihatkan wajah-Mu kepada kami. Dialah cahaya kehidupan kami, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggal-Mu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau ayukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim
yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan bersuara sambil bernyanyi. Syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, Tuhan kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restui, berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dia yang diutus Bapanya untuk mewujudkan, melaksanakan karya keselamatan bagi manusia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tapi bersabarlah saja, maka saya akan suka. Tubuh dan darah Kristus. Puji syukur nomor 428, Tuhan Kau satukan kami. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini. Kami pun bersaudaralah. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan papa, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, curahkanlah roh putra-Mu ke dalam hati kami, agar hati kami tergerak untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama seperti Kristus sendiri. Semoga karenanya dunia menyerahkan dirinya kepada kebangkitan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Yang pertama, kami sampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Stanley Pondaah MSc sebagai Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Manado dan sebagai moderator Sahabat Misdinar atau Sonar Keuskupan Manado, juga kepada Pastor Ignatius Werelbun MSc yang telah mempersembahkan misa pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus hari ini. Juga kami sampaikan banyak terima kasih kepada petugas liturgi, PPA, dan juga termasuk dalam Sonar Keuskupan Manado, Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi, WKRI Ranting Santa Bernadette Sobiros, kepada dekorasi wilayah rohani Santa Litwina, kemudian Santo Mikael, kepada organis, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, juga kepada MCC yang sudah mengambil bagian di dalam KOR kita pada pagi hari ini. Disampaikan kepada penyelenggara liturgi minggu depan, hari Minggu 19 Juni tahun 2022, misa pagi Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Santa Agatha, dekorasi wilayah rohani Santo Athanasius, kemudian pada misa sore Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Santa Emilia, dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai. Selanjutnya disampaikan banyak terima kasih kepada umat yang telah memberikan sumbangan solidaritas untuk pastoran paroki Santo Petrus Tolai sebesar Rp20.700.000. Tuhan memberkati segala usaha dan budi baik dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian pengumuman selanjutnya, pastor paroki akan melakukan kunjungan keluarga kepada umat di paroki, dan untuk minggu ini giliran wilayah rohani Santo Ambrosius pada hari Rabu 15 Juni tahun 2022 pukul 16.00 WITA atau 4 sore. Mohon ketua wilayah rohani dapat menjemput serta mengantar pastor ke rumah-rumah umat di wilayah rohaninya. Pengumuman selanjutnya, hendak menikah. Yang hadir boleh berdiri. Kamis 23 Juni 2022, Nigel Lorenzo Raung, putra dari Deki Jeffrey Raung dan Faber Tongkeles dari wilayah rohani Santo Ambrosius, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, dengan Christine Wowor, putri dari Markus Edward Wowor dan Viane Serli Bahasa, Jemaat Gemim Alpha Omega Wawona. Rencana peneguhan nikah mereka akan dilaksanakan di Gereja Paroki Bunda Teresa Gria Paniki Indah. Dibaca untuk pertama kali. Barang siapa mengetahui adanya halangan pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Selanjutnya,
Choice Keuskupan Manado mengundang putra-putri atau muda-mudi Katolik dewasa usia 20 sampai 35 tahun dan belum menikah untuk mengikuti kegiatan rekoleksi weekend Choice District Manado yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Minggu 17 sampai 19 Juni 2022 di Wisma Lorenzo Lota. Registrasi pukul 16.00 WITA. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Romi Humokor. Kemudian diundang para pria untuk mengikuti camp pria sejati Katolik atau Priskat kelima yang akan dilaksanakan di Bukit Doa Alamanda, Tomohon, tanggal 26 sampai 28 Agustus 2022. Pendaftaran sudah dibuka dan biaya pendaftaran jika lebih awal Rp950.000 dan pada saat camp dilaksanakan Rp1.200.000 sudah termasuk akomodasi 3 hari, 2 malam, makan dan snack, buku materi, kaos serta tiket PP dari tim pemberi materi. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Jimmy, Bapak Gerald, dan Bapak James yang sudah ada di dalam warta paroki nomor teleponnya. Kemudian disampaikan kepada umat atau siapa saja yang ingin menyumbang untuk renovasi gereja dan sumbangan pembangunan menara lonceng bisa langsung diberikan kepada Bendahara Paroki Ibu Deisi Rares atau lewat rekening Bank BNI atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Demikian juga halnya dengan sumbangan untuk gerakan orang tua asuh, untuk keuskupan, untuk seminari di Keuskupan Manado atau Gotaus Kusuma bisa dibaca di dalam warta paroki dan juga pada WA Group yang tertera di WA Group Anda. Selanjutnya untuk pencarian dana ada Wilayah Rohani Santa Angela, Stasi Santo Petrus Mapanget Barat dan juga dari paroki KBK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. Sesudah misa ini mereka menyiapkan makanan dan akan berpartisipasi di dalam kegiatan pertemuan raya KBK Keuskupan di Paroki Santo Yosep Kawangkoan tanggal 15 sampai 17 Juli 2022. Selanjutnya kami persilakan kepada pastor untuk bisa menambahkan pengumuman yang nanti akan disampaikan oleh baik Pastor Ignatius atau Pastor Stanley Pondaa. Dan yang terakhir dari saya, sesudah misa ini ada kegiatan donor darah di depan gereja sebentar. Terima kasih, selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bapak Ibu, sebelum berkat penutup kita juga mendengarkan sepatah dua kata dari Pastor Stanley sebagai Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Manado, khususnya sekarang datang dengan kelompok sonar. Pastor Stanley. Umat yang terkasih, singkat saja. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki Dewan yang telah memberikan kesempatan bagi anak-anak misdinar Keuskupan Manado untuk bisa melayani di tempat ini. Jadi di Keuskupan Manado ada begitu banyak rasul, ya. Ada rasul Ekaristi adalah para misdinar yang dibentuk menjadi sonar Sobat Misdinar Keuskupan Manado, dan mereka tentu ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pembinaan dan pendampingan. Makanya mereka berusaha untuk membuat kegiatan-kegiatan yang positif untuk pengembangan misdinar, karena mereka anak-anak inilah yang sebenarnya gereja kita sekarang, dan kita harapkan nanti mereka lah yang akan tampil
ketika masanya menjadi pemimpin gereja, menjadi pelayan gereja. Karena itu mereka sudah dilatih sejak masih remaja, anak-anak remaja, dan bahkan ini sebenarnya orang-orang dewasa. Juga tentu ada rasul yang andalannya suara. Ya, terima kasih kepada MCC yang sudah membantu sonar. Mereka tampil sangat luar biasa. Jadi ada istilah ketika kita dulunya orang mengikuti perayaan Ekaristi dengan suasana yang luar biasa, kor yang bagus, lalu orang bilang kita tidak tahu lagi apakah orang masih ada di bumi atau sudah di surga. Orang rasakan liturgi yang dipersiapkan dengan baik, dengan kor yang bagus, akan menghantar kita sungguh-sungguh seolah-olah kita mulai terangkat ke surga. Ya. Liturgi kita di dunia ini adalah liturgi yang bersatu dengan liturgi surgawi, sehingga lagu-lagu kor yang bagus akan menghantar kita sampai bertanya kita tidak tahu lagi ini masih di bumi atau sudah di surga. Terima kasih kepada kelompok MCC, terima kasih atas pelayanan juga untuk umat. Ya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada kita semua, dan kita turut mendoakan supaya pembinaan untuk orang-orang muda, terutama untuk kelompok Misdinar ini sungguh tumbuh dan berkembang. Kalau kita lihat di sini ada wajah-wajah baru, di Kefikapan sendiri ada sonar dengan kegiatan-kegiatan mereka. Mari kita turut mendukung, karena mereka itulah gereja. Gereja itu bukan kita tua-tua, bukan pastor, tetapi mereka juga adalah gereja. Nanti bukan gereja di masa yang akan datang, tetapi gereja di masa kini. Dengan cara mereka masing-masing, mereka mengungkapkan partisipasi mereka di dalam gereja. Mari kita turut mendukung. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah berpartisipasi, secara khusus Pastor Stanley yang tadi memberikan khotbah tentang Tritunggal Maha Kudus. Saya pas-pas beliau ada, jadi memang minta beliau untuk memberikan khotbah ya tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih banyak juga untuk kor yang bagus. Kita boleh tepuk tangan untuk kor ini. Harap tepuk tangan tidak menyalahi tata liturgi di sini, karena ini pakar liturgi kita ada di sebelah kiri saya. Ya. Tepuk tangan tadi juga mengatakan jangan lupa dukungan terus-menerus kepada kelompok anak-anak muda kita ini, kelompok Sonar, Sobat Misdinar yang hari ini melayani kita dengan luar biasa. Mereka akan mengadakan kegiatan bulan Agustus, pendampingan dan seterusnya. Tapi yang menarik tadi ketika kita di sakristi, itu dari Misdinar ini ada yang sudah melamar ke Agustinianum, ke seminari. Luar biasa itu, mari kita dukung supaya mereka akan berdiri suatu saat di depan ini, tidak lagi melayani sebagai putra altar, tetapi sudah menjadi imam Tuhan. Ini butuh juga dukungan baik moral maupun material dari kita sekalian umat. Jadi tadi harap itu kolekte ketiga sudah dijalankan, itu maksudnya untuk mereka. Tapi kalau belum ya nanti tolong ingat-ingat mereka. Ini bosnya ada di sebelah kiri kita, bisa dihubungi langsung untuk memberikan sumbangan supaya membantu pelaksanaan kegiatan mereka. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara-saudara sekalian dalam hidup dan pekerjaan senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Puji syukur nomor 582, pujilah Bapa, dan 584, aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang
percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan